Terkait apa sih? Ya, terima kasih rekan-rekan sekalian. Jadi tadi sudah kita mendengarkan dan mengikuti gelar perkara khusus yang diajukan oleh DRL. Dalam gelar tersebut, dia mengajukan keberatan terkait dengan proses penyidikan yang pada intinya dia merasa yang dilakukan adalah benar, seperti itu. Dan juga memang ada satu hal yang menarik, nanti mungkin KPK Putri akan menyampaikan. Akan tapi intinya adalah kita sudah melihat bahwa penyidik sudah bersikap profesional dalam laporan polisi ini, ya, seperti itu. Segala macam ketentuan prosedur sudah dilakukan oleh penyidik yang kita lihat. Jadi tidak ada lagi memang yang terkait dengan kode etik atau apapun pelanggaran-pelanggaran yang kita melihatnya, ya, penyidik sudah sangat profesional. Karena ini memang perjalanan perkara ini cukup lama juga, ya, sudah hampir 1 tahun lebih, hampir mencapai 2 tahun, ya. Jadi memang sangat panjang sekali dalam memenuhi unsur-unsur pembuktian, dan juga alat bukti pun sudah kita sampaikan seluruhnya. Tapi juga ada beberapa juga poin yang mungkin disampaikan oleh DRL, ada bukti-bukti yang belum disampaikan. Nah, bukti-bukti itu mungkin nanti ditanyakan sendiri ke DRL kenapa tidak disertakan, yang menganggap bahwa apa yang disampaikan adalah benar adanya, seperti itu. Karena dalam perjalanan kasus ini, perjalanan Tabayun, dari pertama Tabayun, ya, Tabayun, laporan polisi, dan juga laporan yang di Sumsel, Polda Sumsel, dia selalu menyatakan ada bukti yang menyatakan bahwa dia adalah benar, menyatakan bahwa kandungan dalam ultimate cream itu mengandung 5,7%. Disampaikan mereka ada bukti seperti itu. Tapi memang sampai dengan saat ini dan tadi pun juga bukti tersebut belum diserahkan. Ya, kita lihatlah sampai sejauh mana, seperti itu. Karena di balik itu semua kita juga punya fakta atas bukti-bukti yang akan dia sampaikan, seperti itu. Mungkin itu, ya. Silakan mungkin. Ketika sendiri gimana? Tadi di dalam pertanyaan sih Kak yang dijawab. Sangat banyak, ya, karena pertanyaan berdatang dari semua pihak. Tapi buat saya justru ini bagus banget sih, ya. Saya senang sekali justru gitu. Jadi lebih terlihat, makin terlihat gitu fakta-fakta yang ada gitu, ya. Bahkan beberapa fakta tanpa sengaja sepertinya diungkapkan sendiri oleh tersangka. Lalu juga yang saya sangat masih agak lucu tadi adalah tersangka masih membahas masalah Mbak Karput. Mbak Karput, seorang artis yang dia sebutkan katanya itu adalah nama sebuah PT. Di situ aja sih menjadi lawakan untuk kita semua adalah sejak kapan PT disebut Mbak, sejak kapan ada artis yang artis menjadi sebuah PT gitu. Jadi itu sesuatu yang menurut saya alibi yang menggemaskan. Iya, dan juga kan bisa dicek Google dari tahun 2016 Mbak Karput seorang artis sejauh ini ya cuman Kartika Putri yang munculnya di Google gitu. Itu pun bisa menjadi suatu pertimbangan juga bahwa dari awal pihak saya tidak menuntut apapun, hanya menuntut permintaan maaf. Karena apa yang beliau ucapkan tidak memiliki bukti-bukti dan fakta yang benar. Hanya itu kok, saya tidak pernah mau ini sampai hari ini gitu. Cuman pada saat kita lihat, ya, menjadi penilaian saya juga secara pribadi, pada saat sudah menjadi tersangka harusnya mengalahkan ego, tapi malah meminta adanya gelar perkara khusus ini, yang justru menurut saya, alhamdulillah menurut saya malah menjadi poin juga untuk saya lagi gitu. Jadi buat saya pribadi, mudah-mudahan tetap saya minta kasus ini berjalan dengan seadil-adilnya. Saya minta keadilan ditegakkan, hak dalam mata hukum sama. Karena saya juga mewakili banyak orang yang nanti di kemudian hari apabila ingin mengungkap suatu fakta dan bukti, gunakanlah bukti-bukti yang nyata, yang real, bukan yang palsu. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari Grid.